Saya ingin semuanya berangkat dengan hati yang mantap. Hati untuk memenangkan masyarakat di sana. Dan lagi, tugasnya itu bukan tempur saja. Kita punya banyak jalan untuk mendapatkan satu tujuan kita. Banyak jalannya. Dan yang dilakukan adalah operasi khusus. Meliputi operasi rep pengancuran dan rep pembebasan tawanan, kemudian operasi mobilitas udara, operasi lawan insurgen, dan pertempuran jarak dekat di bentuk medan maupun cuaca apapun, dalam situasi ataupun bentuk medan dan cuaca manapun. TNI akan kerahkan apapun untuk menjaga persatuan bangsa. Malaysia siap hancur. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serang, Banten pada Minggu. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajuan dan menjaga persatuan Indonesia. Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Saya sampaikan bahwa TNI all out, semua kekuatan kita siapkan. Termasuk saya, TNI siap setiap saat, kapanpun siap 24 jam, Polri berada di depan. Kita BKO kan pasukan kepada Polri, pungkasnya. Malaysia kembali melakukan tindakan yang memancing amarah warga Indonesia. Penembakan WNI kembali terjadi. Anggota Komisi 1 DPR mendesak Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu untuk mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia terkait dengan penembakan terhadap 4 warga negara Indonesia atau WNI hingga tewas oleh polisi negara tersebut. Sebagai anggota Komisi 1 Bidang Luar Negeri, pendapat saya sudah saatnya Kemenlu RI menyampaikan nota protes keras kepada pemerintah Malaysia sekaligus meminta pertanggungjawaban negara tersebut untuk mengusut tuntas kejadian tersebut, katanya melalui layanan pesan singkat Selasa petang. Demi merespon kasus penembakan terhadap 4 WNI hingga tewas oleh polisi Malaysia hari Jumat kemarin, sekitar pukul 12.00 waktu setempat, yang mengutarakan bahwa kasus yang sering berulang dan yang dicemaskan WNI yang bekerja di Malaysia itu tampaknya tidak mendapatkan perlindungan serius dari pemerintah Malaysia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah menyiapkan satuan batalion tempur milik Komando Daerah Militer atau Kodam 12 Tanjung Pura untuk dikerahkan ke perbatasan negara dengan Malaysia. Kali ini, yang siap dikerahkan untuk menjaga batas kedua negara bertetangga adalah prajurit TNI dari Batalion Infanteri Yonif Garda Tamayuda. Berdasarkan siaran resmi Kodam 12 TPR dilansir Viva Militer, Selasa 12 Juli 2022, Markas Besar TNI Angkatan Darat telah mendatangkan Asisten Operasi KSAD Mayor Jenderal TNI Ainur Rahman untuk melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 645 GTY. Di Markas Yonif 645 GTY, Mejen TNI Ainur Rahman memeriksa semua kesiapan prajurit, mulai dari senjata yang akan dipakai dalam melaksanakan operasi. Setelah melakukan pemeriksaan, Mejen TNI Ainur Rahman memberikan arahan dan berpesan agar tugas operasi harus dilaksanakan dengan baik, karena tegas membawa marwah negara. Wilayah perbatasan yang diamankan adalah perbatasan negara. Untuk itu, kepada masing-masing personel Satgas harus loyal kepada siapapun yang memimpin saat itu, serta tidak menyimpang dari tugas pokok yang telah ditekankan oleh komando atas. Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengingatkan Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara. Peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah. Perkiraannya ada 3 masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung kelar tersebut. Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, urusan sengketa bisa dibawa ke mahkamah internasional
Sebagai informasi, Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia. Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara. Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan Joint Working Group atau JWG untuk membahas masalah perbatasan tersebut. Asep mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris, Konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Sekarang dianalisis dan kita akhirnya logikanya sama dan akhirnya sepakat. Dulu belum ada kesepakatan karena belum 100% dengan kesepakatan Inggris dan Belanda, katanya.